السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. وبعد. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala al-dawa' syafi atau Ad-Da'wa Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pada minggu yang lalu kita masih pada bab al-khatarat, yaitu terdetiknya hati dan pikiran imbas sebagai akibat dari perbuatan mata ya, yang tidak dapat menjaga mata. Maka terdetiknya hati dan pikiran ini dapat berbuah sebagai satu hal yang positif manakala hal ini dipergunakan oleh seseorang yang berakal. Untuk itu Syekhul Islam Ibnu Qayyim menyatakan fakhataratul akil wa fikruhu la tatajawazu dzalika. Artinya seseorang yang berakal, perasaannya, pikirannya itu tidak akan memikirkan hal-hal atau tidak akan merasakan hal-hal yang negatif. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa wa a'lal fikr wa ajalluha ma kana lillahi wa darul akhirah. Pikiran yang paling positif, yang paling tinggi tingkatannya itu adalah pikiran yang kita pusatkan, pikiran kita kepada Allah dan kepada hari akhir. Dan Syekhul Islam menyatakan dalam bukunya ini bahwa pikiran-pikiran untuk Allah Subhanahu wa taala itu ada bermacam-macam. Yang pertama adalah memikirkan ayat-ayatnya. Memikirkan ayat-ayatnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta berusaha untuk memahaminya. Memahami maksud yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam kitabnya. Untuk itulah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian kaum salaf menyatakan unzilal Qur'an liyu'amala bihi fattakhradu tilawatahu amalan. Al-Qur'an diturunkan itu untuk diamalkan ya, untuk diamalkan. Bagaimana bisa kita mengamalkan kalau kita tidak menghayatinya? Bagaimana kita bisa mengamalkan kalau kita tidak memahaminya? Maka Al-Quran itu adalah salah satu fungsinya, fungsi utamanya adalah liyu'mala bihi, untuk diamalkan di dalamnya. Fattakhadhu tilawatahu amalan, maka jadikanlah bacaannya itu sebagai amalan. Bacaan Al-Quran sebagai amalan. Maka seharusnya seorang muslim, seorang mukmin memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini dan berusaha untuk mengkajinya. Kemudian memikirkan untuk Allah juga yang kedua adalah memikirkan ayat-ayatnya yang terlihat ya, ayat-ayat kauniyah yang terlihat, serta mengambil ibrah di dalamnya, mengambil pelajaran di dalamnya, dan menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai bukti ya, keesaan Allah, bukti kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, serta bukti kesempurnaan hukum-hukum Allah. Di sini Syekhul Islam Ibnu Qayyim menyatakan ya, waqad hassallahu subhanahu wa ibadahu ala tafakkur fi ayatihi wa tadabburiha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam banyak ayat ya, untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam kaun ini dan mentadabburinya ya. Wa ta'alluquha wa damul ghafili anha, dan selalu mengkaitkan kejadian dengan alam semesta ini
serta tidak lalai terhadapnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat suatu tanda bagi orang-orang yang berakal. Mereka adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Mereka adalah orang-orang yang berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan duduk ataupun berdiri, qu'udan, ya. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, ataupun baik dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka orang-orang yang pandai berakal ini adalah senantiasa memikirkan ayat-ayat Allah. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Memikirkan penciptaan Allah. Sehingga sampai pada satu kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau ciptakan seluruhnya ini dalam keadaan tidak sia-sia. Inilah yang dialami oleh orang berakal, selalu memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadaan yang ketiga, kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim, adalah al-fitratu fi alaihi wa ihsani, yaitu memikirkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ada pada kita. Kebaikan-kebaikan nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita. Wa in'ami ala khalqi bi asnafin ni'am. Ya. Memikirkan berapa banyak nikmat Allah yang telah kita rasakan. Wa sa'ati maghfiratihi wa rahmatihi wa ilmi, serta memikirkan juga begitu luasnya maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan begitu luasnya rahmatnya kepada hambanya. Sehingga memacu kita dalam hal ini untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur itu akan diaplikasikan di dalam amal perbuatan kita. Untuk itulah Syekhul Islam menyatakan, wa hadhil anwa as-salasa, tiga hal ini, seandainya tiga pikiran ini kepada Allah Subhanahu wa taala, memikirkan ayat-ayat Allah Al-Qur'an, memikirkan ayat-ayat Allah yang ada di kaun, kemudian memikirkan nikmat-nikmat Allah, kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Seandainya hal ini kita dilakukan oleh seorang yang berakal, tastaujibu lil qalbi ma'rifatallahi wa mahabbatihi, maka akan mewajibkan, akan menjadikan hati kita itu selalu tahu, ya, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui Allah, tentunya akan muncul perasaan cinta kepada Allah, dan timbul pula perasaan takut serta mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengatakan, wa damamul fikrati fi dzalika ma'az-dzikri yusbighu lil qalbil ma'rifah wal mahabbah sibghatan tamah. Ya, continue, ya. Kita senantiasa memikirkan ayat-ayat Allah, memikirkan tiga hal seperti ini yang dimaksud ini, dibarengi dengan perasaan kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, akan membuat apa? Akan membuat warna tersendiri di dalam hati kita. Warna kecintaan kita kepada Allah, warna pengetahuan kita kepada Allah. Sehingga ketika kita mengetahui Allah dengan sempurna, dan ketika kita mencintai Allah dengan sempurna, maka sempurnalah hak kita, ya, yang hak Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kita untuk kita sampaikan, yaitu untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah, ya, ujungnya ke sana. Kalau kita konsentrasikan pikiran kita untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dunianya, atau bukan untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Qayyim melanjutkan, warabi'u, dan hal yang keempat yang harus senantiasa kita memikirkan akan hal itu adalah al-fikratu fi uyubil amal, yaitu kita senantiasa memikirkan amalan-amalan jelek kita. Artinya apa? Ketika kita beramal, maka kita selalu memikirkan bahwasanya amal kita itu masih penuh dengan kekurangan. Wa hadhil fikra, kata beliau, ya, pemikiran seperti ini atau memikirkan hal seperti ini adalah azimatun nafa, banyak sekali manfaatnya. Salah satu manfaatnya adalah menghalangi seseorang untuk ujub,
untuk berbangga diri dengan amalannya. Bahwa dia akan memikirkan apa saja yang dia amalkan itu bukanlah apa-apa kecuali karena apa? Karena rahmat Allah. Kecuali karena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan dirinya. Bukan karena kehebatan dirinya. Makanya ketika kita memikirkan ya, apa istilahnya? Celah-celah dari amalan kita, bahwasanya amalan kita ya, baik itu amalan akhirat ini yang lebih utama ataupun amalan dunia. Kalau kita memikirkannya bahwasanya amalan kita itu masih banyak kekurangannya, maka di sini akan menghalangi kita untuk berbuat ujub salah satunya. Wa hada babun likulli khairin. Kata Syekhul Islam, ini adalah pintu ya, di mana nanti dari sanalah terdapat beberapa banyak kebaikan. Wa ta'thiruha fi kasrin nafsil ammara bisu. Ya. Pengaruhnya ya, pengaruh seseorang ketika memikirkan amalan-amalan buruknya ya, maka adalah dapat menghancurkan atau dapat mematahkan dominasi nafsu al-ammara bisu. Dapat mematahkan dominasi nafsu ya, jiwa yang senantiasa menyuntut manusia untuk melakukan kejahatan. Kenapa? Karena dia memikirkan amalannya sudah buruk. Bagaimana akan ditambahi dengan keburukan lagi? Tentunya seseorang yang memikirkan amalannya buruk, dia akan berusaha untuk memperbaiki. Bagaimana sekiranya baiknya amalan tersebut, sehingga dominasi nafsu yang selalu menjerumuskan manusia ke dalam jurang kenistaan akan patah begitu saja. Maka Syekhul Islam mengatakan, wa mata kasarat asyatin nafsul mutmainna wa ta'asyat wa saral hukmu laha. Ketika nafsu yang senantiasa memerintahkan manusia untuk melakukan kejahatan ini sudah binasa, sudah pecah, maka tentunya sebagai gantinya adalah nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, jiwa yang tenang yang akan menghinggapi di dalam hati seseorang tersebut. Dia akan hidup dengan hati yang tenang, dan hati yang tenang inilah yang akan menjadi hukum untuknya. Fayahyal qalb. Maka ketika hal ini berada dalam seseorang, maka hati seseorang akan hidup. Hatinya akan hidup. Wadarat kalimatahu fi mamlakatihi. Maka kalau hatinya hidup, apa saja yang ada di dalam dirinya ya, reaksi apa saja yang ada di dalam dirinya akan timbul reaksi positif. Wa basa imra'uhu wa junuduhu fi masalihi. Maka seluruh apa yang dia kerjakan, anggota-anggota tubuhnya, organ-organ tubuhnya yang dia pekerjakan, maka akan mengerjakan sesuatu yang mengandung maslahat. Ini ya, hal yang keempat ini yang harus kita usahakan, ma'asyiral muslimin. Jangan kita sekali-kali berbangga dengan amalan yang kita lakukan. Kita bisa sholat subuh berjamaah di Masjid Mujahidin ini bukan karena kehebatan kita. Kalau tidak karena rahmat Allah dan taufiknya kepada kita, niscaya kita tidak akan sanggup untuk datang ke masjid subuh-subuh yang dingin. Ya, jadi bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita mempunyai fisik yang enak, fisik yang kuat dan sebagainya sehingga kita dapat menghadiri sholat subuh. Fisik yang kuat, ya, nikmat yang ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang tidak dapat menghadiri sholat subuh mungkin karena fisiknya sakit atau jiwanya sakit. Wallahul musta'an. Maka kita bisa melakukan sesuatu atau amalan-amalan soleh untuk Allah Subhanahu wa taala bukan karena diri kita hebat. Kemudian hal yang kelima yang harus kita pikirkan juga adalah al-fikratu fi wajibil waqti. Inilah pentingnya waktu para jamaah. Pentingnya waktu. Sampai Syekhul Islam Ibnu Qayyim menyatakan seperti ini. Jadi, hal yang kelima yang harus kita pikirkan adalah memikirkan tentang kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, bagaimana mengisi waktu-waktu kita. Bagaimana mengisi waktu-waktu kita. Wa wadhifatuhu wa jam'ul himam kulluhu alaihi. Dan kita memikirkan wadhifah, tugas-tugas kita terhadap waktu. Serta kita memikirkan bagaimana kita mengumpulkan seluruh potensi untuk mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya.
Ya. Fal arifu ibnu waqtihi, maka kata Syekhul Islam orang yang mengetahui, orang yang pandai itu adalah orang yang dapat menjaga waktunya. Wa in adha'ahu dha'at alaihi masalihu kulluha. Maka sebagai lawannya, ketika seseorang itu menyia-nyiakan waktunya, maka dia telah menyia-nyiakan banyak sekali maslahat-maslahat, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang harus ada pada dirinya. Fajami'ul masalih innama tansha'u minal waqti. Maka seluruh kebaikan-kebaikan itu tentunya muncul dari waktu, dari kita mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Famata adha'al waqtu lam yastadrikuhu abadan. Karena kalau kita ya menyia-nyiakan waktu, maka waktu ini tidak akan kembali lagi. Ya. Hari kemarin atau berapa jam yang lalu, 1 jam yang lalu, apa yang kita lakukan? Seumpama ya, 1 jam yang lalu sebelum subuh, ada waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan rahmatnya kalau kita melaksanakan sholat qiyamul lail. Maka ketika kita luput dari waktu ini, tidak akan kembali lagi hal itu. Tidak akan kembali lagi waktu yang berharga seperti itu. Waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia menjawab permohonan hambanya. Maka ketika kita menyia-nyiakan waktu tersebut, waktu itu tidak akan kembali lagi. La ya'udal waktu abada. Tidak akan kembali lagi pada diri kita. Maka merugilah kita. Ya. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini harus kita pikirkan bagaimana kita memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya waktu yang kita manfaatkan ini adalah kita manfaatkan untuk kebaikan, kita manfaatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan untuk investasi kita pada negeri akhirat. Bukan kita manfaatkan untuk hal-hal duniawi semata. Bukan berarti ma'asyiral muslimin kita tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Silakan. Kalau hal itu perlu dipikirkan, tetapi memikirkan hal yang duniawi itu sebatas apa? Sebatas kebutuhan kita yang ada di dunia saja. Karena apa ma'asyiral muslimin? Kebutuhan kita di dunia ini hanya sebatas itu saja. Sebatas kita makan, minum, memberikan nafkah kepada siapa-siapa yang kita tanggung, kita jamin dan kita tanggung dan sebagainya. Sebatas itu saja. Sedangkan pikiran yang harus kita pusatkan, yang harus kita beri ya, porsi yang berbeda, yang harus kita beri porsi yang banyak, itu adalah pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pikiran kita kepada negeri akhirat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, qala Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i berkata, sahabtus sufiyah, aku pernah berjumpa atau aku pernah berteman dengan orang-orang sufi, kata beliau. Falam astafid minhum siwal harfaini. Aku tidak mendapatkan manfaat faedah dari mereka kecuali harfaini, kecuali dua huruf. Ahaduhuma, salah satunya adalah qauluhum, perkataan mereka, al waktu saifun, waktu itu adalah bagaikan pedang, kata beliau, kata Imam Syafi'i. Fa illam taqta'hu qata'aka. Jika engkau tidak memanfaatkan pedang ini untuk mempergunakan atau untuk memotong sesuatu, maka sebagai gantinya pedang ini akan memotongmu. Pedang ini akan memotongmu. Al waktu kasayfi. Waktu itu adalah ibarat pedang, kata beliau. Ini Al-Imam Syafi'i menukil ya perkataan atau pernyataan dari kaum sufi. Al-waktu saifun. Waktu ini adalah pedang. Fa illam taqta'u, jika engkau tidak memotongnya, qata'aka, maka pedang itu yang akan memotongmu. Wa dzakaral kalimal ukhra, kemudian beliau menyebutkan kalimat yang lainnya. Apa kalimat yang lainnya? Wa nafsuka inshigaluha bil haqqi wa illa syaghaltuka bil batil. Sesungguhnya nafsumu, sesungguhnya jiwamu, jika engkau tidak pergunakan, engkau sibukkan ya jiwamu itu dengan kebaikan atau dengan kebenaran, wa illa syaghaltuka bil batil, maka niscaya nafsumu itu akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini ada dua sisi. Sisi kebaikan dan sisi kebatilan.
Maka ketika waktu-waktu kita ini kita tidak pergunakan dengan kebaikan, sebagai gantinya adalah kita akan mempergunakan dengan kebatilan. Kalau kita tidak isi dengan kebaikan. Makanya nafsuka ashghilha bil haqqi. Jiwamu usahakan sibukkan dengan kebaikan, dengan kebenaran. Wa illa saghaltuka bil batil. Kalau tidak, maka waktumu akan menyibukkan dengan sesuatu yang batil. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim, fa waqtul insan huwa umruhu. Waktu manusia yang dimaksud di sini adalah umur kita. Ini umur kita ini para jamaah. Umur kita ini adalah sangat berharga. Selama kita masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita, kalau kita tidak pergunakan umur kita ini dengan sesuatu yang bermanfaat, apa kemudian yang akan bawa? Yang kita bawa ke negeri akhirat. Apa yang kita bawa kemudian ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ini umur kita ini yang dimaksud waktu tersebut. Wa waqtul insan huwa umruhu fil haqiqah. Jadi waktu yang dimaksud di sini adalah umur kita. Umur yang sempit ini bagaimana kita pergunakan untuk perbuatan amal soleh yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umur kita ini paling tidak antara 60 sampai 70. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sab'i sittin wa sab'in." Umur umatku itu adalah umur 60 sampai 70. Adapun yang selain dari itu yang sampai ada yang 80 tahun, 100 tahun dan sebagainya, ini adalah min nawadir. Ini adalah salah satu hal yang jarang. Ya, meskipun ada tapi jarang terjadi dan sebagainya. Tapi secara umum umur kita ini adalah antara 60 dan 70. Umur sempit kalau dibanding dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu kadang-kadang umurnya sampai ratusan. Umurnya Nabi Nuh saja ketika beliau berdakwah, ya, berdakwah kepada umatnya, kepada umat ketika itu sudah mencapai umur 900 tahun ketika berdakwah. Belum lagi umurnya ketika beliau sebelum berdakwah atau ketika beliau meninggal dunia. Umurnya 900 tahun. Umur yang panjang umat-umat terdahulu. Tetapi ma'asyiral muslimin, bukan berarti umur yang sempit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad ini kemudian mempersempit amalannya juga, tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa musim kebaikan. Yang mana kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan di musim-musim ini, maka dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti musim Ramadan, seperti musim Lailatul Qadar. Coba, musim Lailatul Qadar ketika kita melakukan satu amalan di malam Lailatul Qadar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam kemuliaan ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ketika kita melakukan satu ketaatan kepada Allah pada malam tersebut, seakan-akan kita melakukan ketaatan kepada Allah selama 1000 bulan, 83 tahun lebih dan sebagainya. Kalau kita setiap tahun mendapatkan Lailatul Qadar, berapa banyak amalan yang kita kumpulkan dari Allah Subhanahu wa taala. Katakan kita 5 tahun saja, ya. 5 tahun saja mendapatkan Lailatul Qadar, katakan. 83 tahun dikalikan 5 sudah berapa? Belum lagi amalan yang lainnya, belum lagi musim yang lainnya. Musim yudha'aful amal, musim di mana Allah Subhanahu wa taala menggandakan amalan perbuatan hambanya ketika beramal soleh pada saat itu. Seperti musim yang lalu setelah kita lalui, seperti musim bulan Dzulhijjah, di mana amalan-amalan soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya kecuali jihad fisabilillah. Ini adalah musim-musim kebaikan. Maka inilah ma'asyiral muslimin, seharusnya jiwa kita, diri kita ini kita sibukkan dengan hal ini, ya. Bukan kita sibukkan dengan hal yang batin. Makanya fawaqtul insan huwa umruhu fil haqiqah. Waktunya manusia ini adalah umurnya secara hakikat. Wa huwa madatu hayatihil abadiyah fin na'imil muqim. Dan umurnya tersebut adalah sebagai materi, ya, materi hidupnya dia secara abadi di dalam kenikmatan yang abadi. Jadi umur kita ini yang menentukan kita. Kalau kita pergunakan umur kita dengan sebaik-baiknya, maka umur kita ini yang akan menentukan kita keabadian dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa surga. Wa madatu ma'isyatud dhanka fil adzabil alim. Juga umur kita ini adalah sebagai sebab
kehidupan yang sempit, di dalam azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mempergunakan umur kita dengan sebaik-baiknya. Umur yang sempit ini sudah sempit dipakai untuk maksiat kepada Allah. Apa yang kita dapatkan? Apa yang dapat kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya yang akan kita dapatkan adalah kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit juga mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yamurru asra' min marris sahab. Kemudian beliau Syekhul Islam menyatakan, waktu, ingat ya, waktu umur kita ini yamurru asra' min marris sahab. Berlalu ya, berlalu begitu saja, lebih cepat daripada berlalunya awan. Umur kita ini berlalu lebih cepat daripada berlalunya awan. Kalau kita merasakan seperti itu, baru saja mungkin kita sudah meninggalkan bulan Ramadan. Nanti kita tidak terasa, tahu-tahu, loh, sudah nyampe bulan Ramadan lagi. Mana umur-umur kita selama ini? Dari bulan Ramadan satu ke bulan Ramadan berikutnya, apa yang kita lakukan? Apa yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Amalan soleh apa yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala? Maka waktu ini adalah berlarinya atau meninggalkan kita ini secepat ya, secepat berlarinya atau secepat berjalannya sahab ya, awan di atas kita. Fama kana min waqtihi lillahi wa billahi fa huwa hayatuhu wa umruhu. Maka ketika waktu kita, umur kita itu untuk Allah dan kita persembahkan untuk Allah, itulah kehidupan yang hakiki. Itulah kehidupan umur kita yang hakiki. Wa ghairu dzalika laisa mahsuban min hayatihi. Maka selain itu tidak dianggap kehidupan. Selain itu, selain untuk Allah, tidak dianggap kehidupan. Wa in asya fihi tawilan, walaupun orang tersebut hidup banyak tahun di muka bumi ini. Orang hidup sampai 100 tahun, tapi kehidupannya bukan untuk Allah. Itu bukan hidup namanya. Kata Syaikhul Islam, bukan hidup. Dia tidak dapat memaknai arti hidup yang sebenarnya. Justru hidup yang sebenarnya itu meskipun umurnya pendek, tapi dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak coba contoh ulama-ulama kita terdahulu. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mati dalam keadaan muda, umur 30 tahunan. Sudah meninggal. Apa kemudian yang beliau lakukan untuk umat ini? Subhanallah, banyak sekali ilmu yang beliau lahirkan ya, ketika beliau sebelum meninggal dunia, sampai beliau belum menikah, para jemaah. Meninggal dalam keadaan belum menikah. Bukan berarti beliau mengharamkan nikah, tapi beliau tidak sempat menikah. Karena apa? Karena sibuk dengan ilmu. Al-Imam An-Nawawi juga seperti itu. Jadi banyak sekali contoh-contoh para ulama-ulama kita bagaimana sibuknya mereka dengan kebaikan, sibuknya mereka dengan kebenaran, sehingga waktu-waktu mereka sangat berharga. Sehingga dengan penghargaan waktu yang mereka perbuat untuk Islam ini, akhirnya apa? Akhirnya apa yang mereka lahirkan dari karya-karyanya bisa kita manfaatkan sampai saat ini. Siapa yang tidak kenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan buku-bukunya yang sering kita kaji, yang sering kita baca? Siapa yang tidak kenal Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan buku-bukunya yang banyak yang kita kaji, Riyadhus Shalihin dan sebagainya. Ini adalah contoh ulama-ulama yang diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberkahi umurnya untuk melaksanakan kebaikan. Mereka meninggal dunia. Ya, secara jasad mereka meninggal dunia, tapi secara hakikat ma'asyiral muslimin mereka masih hidup. Masih hidup dari apa? Masih hidup dari karya-karyanya. Karya-karyanya bisa kita telaah, bisa kita kaji dan sebagainya. Wa huwa ya'ishu 'aisyal bahaim. Orang yang tidak hidup untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala, mereka seakan-akan hidup seperti hidupnya hewan. Seakan-akan hidup seperti hidupnya hewan. Fa idza qata'a waqtuhu fil ghaflati wasyahwati wal amanil batilah fa kana khairun ma qata'ahu bin naumi wal batara. Kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim, jika seseorang itu memutus waktunya dengan kelalaian, dengan syahwat, dengan angan-angan yang batil, para jemaah,
Maka kata Syekhul Islam, "Fakana khairun ma qata'ahu." Maka sebaik-baik orang yang seperti ini ya, yang dia lakukan adalah tidur dan menganggur. Jadi ketimbang kita memutus waktu kita ini dengan kelalaian, dengan lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, dengan angan-angan yang batil, kemudian dengan syahwat, maka lebih baik tidur dalam hal ini. Lebih baik kita menganggur dalam hal ini timbang kita memikirkan akan sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak untuk Allah, bahkan memikirkan dalam hal-hal yang maksiat. Di sini ma'asyiral muslimin rahimanallah perbandingannya. Seakan-akan Syekhul Islam mengatakan lebih baik tidur daripada daripada kita memikirkan sesuatu yang bukan untuk Allah. Memikirkan sesuatu yang berbau syahwat, memikirkan sesuatu yang berangan-angan kosong, angan-angan yang batil, memikirkan sesuatu yang lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik tidur atau lebih baik kita menganggur. Fa mautu hadza khairun lahu min hayatihi. Maka matinya orang seperti ini itu lebih baik daripada hidupnya dia. Kalau hidup di dunia tidak bermanfaat lagi, tidak memikirkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bahkan memikirkan maksiat, maka apa dia hidup di dunia? Numpuk kesalahan, numpuk dosa. Ya. Lebih baik dia mati, sudah memutuskan dosa. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim, kalau kita tidak memikirkan satu kebaikan di dunia ini, maka lebih baik kita mati. Lebih baik kita mati, biar tidak menumpuk ke kesesatan, menumpuk ke kezaliman ataupun menumpuk dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana al-abdu wa huwa fi shalah laisa lahu fi salatihi illa ma ghafala minha. Kalau seandainya ada seseorang yang melakukan salat tetapi salatnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada dia makna dari salatnya ini kecuali apa yang dia pikirkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah seakan-akan Syekhul Islam Ibnu Qayyim menyatakan kepada kita bahwa pikiran yang harus kita pikirkan di dalam dunia ini harus semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai meskipun kita bekerja untuk mencari kehidupan dunia, harusnya kita memikirkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada temeng ya, ada tameng untuk kita berbuat. Seseorang ketika mencari penghasilan ya di dunia ini katakan untuk menghidupi dirinya, untuk menghidupi keluarganya. Kalau dia mencari penghasilan yang ada di dunia ini, sembari dia memikirkan untuk Allah, maka apa yang dia cari ini diberkahi oleh Allah. Plus apa yang dia lakukan seakan-akan ada Allah Subhanahu wa taala di sisinya dan selalu memantaunya. Yang akan Yang akan menghalangi manusia untuk melakukan kebatilan. Tetapi kalau selain hal itu dia memikirkan selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak peduli lagi apa yang dilakukan. Urusan halal dan haram dia tidak peduli lagi. Bahkan urusan ketaatannya saja yang dia lakukan itu bisa saja untuk dunia. Salat Allahu Akbar, fisiknya salat, tapi pikirannya kemana-mana. Waduh, warung saya belum saya tutup ini saya belum ini dan sebagainya. Ini kalau orang sudah terbiasa memikirkan dunia atau memikirkan sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, "Falaisa lahu min umrihi illa ma kana fihi billahi wa lahu." Maka tidak ada ya, ketika seseorang itu salat, ketika seseorang itu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya pikiran yang harus dia pusatkan ketika itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adahu hadhil aqsam min al-khatarat wal fikr fa imma wasawis syaitan. Maka kalau kita tidak memikirkan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa hal ini, di dalam perasaan kita, di dalam pikiran kita dan sebagainya, yang akan muncul di sini adalah wasawisus syaitaniyah. Yang akan timbul adalah waswasnya setan, bisikan-bisikan setan yang selalu membisikkan ke dalam hati kita, yang selalu membisikkan ke dalam pikiran kita, sehingga muncul ketika itu angan-angan kosong, muncul ketika itu angan-angan yang batil. Ini seseorang ketika melihat seseorang lawan jenis, kemudian pikirannya pikiran negatif, bukan pikiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang akan muncul adalah bisikan setan. Setan kalau sudah membisikkan, dia membisikkan sesuatu yang menjerumuskan mereka. Dibuat tindak oleh setan. Ketika kita melihat seseorang lawan jenis, kemudian kita mengikuti penglihatan kita,
maka setan bersamaan dengan itu membisikkan kita. Orang yang kita lihat itu sebenarnya bukan indah, diindahkan oleh setan. Sehingga nanti muncul angan-angan. Muncul angan-angan. Bagaimana saya seandainya memiliki orang ini dan sebagainya. Padahal orang ini biasa-biasa saja. Tidak ada faedahnya bagi kita. Kalau kita pikirkan, kalau kita renung. Karena sudah dibisiki oleh setan, karena sudah dibayang-bayangi keindahan oleh setan, maka yang terjadi, apalah yang terjadi seperti itu. Wa khida' wa kadhiba. Dan akan yang terjadi adalah tipuan yang berbohong atau tipuan yang membohongi kita. Sesuatu yang sulit oleh setan itu dibuat indah. Sesuatu yang haram oleh setan itu dibuat indah. Seakan-akan hal itu adalah sesuatu keindahan. Bahkan sesuatu yang berbau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dibayang-bayangi oleh setan, ya, dihiasi oleh setan sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak dapat, yang tidak sanggup untuk kita lakukan. Ya, wa imma wasawisu syaitaniya wa imma amani batila wa khida kadhiba bimanzilati khawatir musabin fi uqulihim minas sakarat. Ya, jadi orang-orang yang seperti ini yang sudah memberikan titik kesempatan kepada bisikan setan, ya, memberikan kesempatan kepada pengaruh-pengaruh setan dan sebagainya, maka orang ini seakan-akan seperti orang yang akalnya kurang waras sudah. Akalnya kurang sempurna. Kurang waras karena dia mabuk atau kurang waras karena dia apa? Karena dia sudah dipenuhi akalnya dengan bisikan-bisikan setan tersebut. Sehingga ada beberapa ulama, ya, yang mengatakan in kana manzilati fil hubbi innakum ma qad laqitu qad dayyatu ayyami am umniyah tufartu nafsi biha zamanan wal yawma ahsabuha adghasu ahlam. Sesungguhnya apa yang aku pikirkan kepadamu bertahun-tahun, ya, hari berganti hari, tahun berganti tahun dan sebagainya, aku pikirkan kepadamu, aku berangan-angan denganmu, ternyata angan-angan ini adalah angan-angan yang kosong belaka. Ini adalah ungkapan dari orang-orang yang kecewa dengan pikirannya, kecewa dengan apa yang dia pikirkan selama ini. Yang dia pikirkan itu adalah suatu keindahan, ternyata akibatnya adalah buruk baginya. Wa'lam anna wurudal khatir la yadur. Nah, ini kemudian Syekhul Islam menyatakan kepada kita, sesungguhnya terdetiknya perasaan, terdetiknya pikiran itu tidak membahayakan bagi kita pada hakikatnya. Ya. Apa yang terdetik pada perasaan kita pertama kali dan apa yang terdetik pada pikiran kita pertama kali itu tidak membahayakan. Yang membahayakan itu dari sisi mananya? Ya. Wa inna ma yadurru istida'uhu wa muhadatsatuhu. Yang membahayakan itu adalah apa yang kita pikirkan itu kemudian kita iyakan. Apa yang kita pikirkan itu kemudian kita setujui. Kita sanggupi. Ya. Ada flashback, ada timbal balik. Apa yang kita pikirkan itu kita tidak alihkan kepada pikiran yang positif. Malah kita apa? Malah kita mengujinya. Kemudian seakan-akan kita mengejar pikiran tersebut. Ketika kita memikirkan atau ketika kita apa? Memikirkan atau ada perasaan terdetik kepada lawan jenis, katakan. Sebenarnya perasaan seperti ini tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah ketika apa? Ketika kita menjawab apa yang ada di dalam pikiran kita. Wah, seperti ini dan kita kejar pikiran kita. Wal khatil kalmar ala tariq. Maka Syekhul Islam menyatakan orang yang berpikiran, ya, orang yang terdetik dalam pikirannya, terdetik di dalam hatinya, itu bagaikan orang yang berjalan, ya, berjalan di jalan raya. Fa in lam tastad'ihi tatrukuhu. Orang yang berjalan di jalan raya, kalau ada kejadian-kejadian yang terjadi di jalan raya dan dia membiarkan begitu saja, maka tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tapi kalau ada kejadian di jalan raya kemudian dia memberikan waktu untuk kejadian tersebut, maka ini yang berpengaruh. Ini yang berpengaruh, ya. Ya, beliau berkata, "Fa illam tastati'u wa tatruku." Kalau dia itu tidak peduli dengan kejadian yang ada di jalan raya, ini ibarat orang yang berjalan di jalan raya. Dia tidak peduli dengan kejadian yang ada di jalan raya dan dia meninggalkan. Marrawan sarfa, dia berlalu begitu saja, ya. Maka tidak ada pengaruhnya. Wa in istata'ihi saharaka bihadithihi. Kalau kita layani, ya ini masalahnya kalau kita layani.
ketika ada seseorang yang berjalan di jalan raya, kemudian terjadi sesuatu, dilayani sesuatu tersebut, ini yang akan berdampak. Ini yang membuat efek, akan memberikan sihir kepada kita. Ya, ini yang salah satu timbul fitnahnya dari sini. Beliau mengistilahkan saharaka bihadisihi. Maka perkataan ya, orang yang berlalu lalang ini akan menyihirmu dan akan memberikan tipuan-tipuan kepadamu. Wa huwa akhaffu syai'in 'alan nafsil farighal batila. Ini yang akan terpengaruh ya. Seseorang seperti ini akan terpengaruh, apalagi dibarengi dengan posisi hati yang sedang kosong. Orang berjalan di jalan raya, kemudian ada orang yang membisikkan sesuatu yang buruk kepadanya. Kalau dia berlalu saja, sudah selamat. Tetapi kalau dia memberikan perhatian sedikit, nah ini perhatiannya ini, perkataan yang dia katakan akan menyihirnya. Apalagi dalam keadaan hati yang kosong. Ini para jamaah, berapa banyak orang-orang yang yang banyak terjadi kerusakan di muka bumi ini ya, akibat dari pengaruh-pengaruh yang ada di dunia luar. Apalagi ketika dia merasakan hal itu, hatinya dalam keadaan kosong. Hatinya dalam keadaan kosong dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dalam keadaan kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa yang terjadi, apa yang dikhawatirkan akan terjadi. Wa asqalu syai'i 'alal qalbi wan nafsi syarifah samawiyyah mutmainnah. Maka itulah ya sesuatu yang memberatkan di dalam hati dan di dalam jiwa yang tenang. Kalau kita memperhatikan sesuatu yang buruk yang ada di jalan raya. Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini harus kita pahami bahwa timbulnya perasaan, timbulnya pikiran ini sebenarnya tidak membahayakan bagi kita. Yang membahayakan adalah ketika kita merespon apa yang ada di dalam pikiran kita, atau ketika kita merespon apa yang terdetik di dalam hati kita. Ketika kita terdetik sesuatu ya, yang sesuatu ini adalah sesuatu kebatilan, maka ketika kita tidak pedulikan sesuatu yang ada terdetik dalam diri kita ataupun yang terdetik dalam pikiran kita, maka sesuatu itu tidak ada apa-apa, tidak ada pengaruhnya. Maka ketika terdetiknya sesuatu tersebut dan yang ada di dalam pikiran kita dan kita jawab dengan amalan kita, ini yang berdampak negatif nantinya, atau berdampak negatif pada ujungnya. Sebagaimana orang yang berjalan di tengah jalan, kemudian ada orang yang memanggilnya, kalau seumpama dia tidak peduli dengan apa yang dipanggil kepadanya, maka dia akan selamat dari orang tersebut. Kalau dia mempedulikan orang tersebut, maka inilah yang akan berdampak negatif bagi dirinya. Kalau sudah terjadi hal yang terjadi sedemikian ini dalam keadaan hati kita kosong, maka hal ini adalah yang sangat memberatkan hati kita. Untuk kembalinya mengingat Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan memberatkan. Insyaallah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas kedudukan tentang dua nafsu. Nafsul ammarah bisu dan nafsu mutmainnah. Apa peranan dua nafsu ini? Apakah dua nafsu ini saling menguasai, saling berusaha untuk menguasai seseorang atau bagaimana? Insya Allah kita akan membahasnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Ya, silakan. Orang perempuan, yaitu maka dari itu kita harus membentengi diri kita. Jangan kita berjalan di tengah jalan ini dalam keadaan hati yang kosong. Harus kita bentengi dulu. Ketika ada orang yang minta pertolongan kepada kita, orang minta pertolongan tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah. Yang bermasalah itu adalah ketika kita mengiyakan apa yang dia minta. Itu yang bermasalah. Kalau seumpama ada seorang perempuan yang ingin minta menyeberangkan jalan, tidak ada masalah, kita lakukan sebagai bentuk amal kebaikan kita. Nah, kalau seumpama kita menjawab keinginannya, ya, dia ingin dituntun dan kemudian kita ingin menjawab, ini yang bermasalah.
Ini yang bermasalah. Makanya Syekhul Islam menyatakan sebenarnya terdetiknya kita, ya, pikiran kita kepada orang tersebut sepintas ketika kejadian tersebut, ketika kita dimintai tolong oleh seorang wanita, ya, mohon maaf sebelumnya, ada seorang wanita kemudian dan kita dimintai tolong, ada terdetik dalam diri kita, ya Allah, cantiknya orang ini tidak ada masalah sebenarnya, tidak membahayakan. Yang bahaya itu setelahnya, ketika kita memikirkan kemudian kita tanggapi dengan sesuatu yang lain. Nah, ini yang bahaya. Kalau cuma kita biarkan, kita cuekin begitu saja, maka insya Allah tidak berpengaruh bagi kita. Ini yang bahaya. Makanya kalau kita tolong atau kita bertemu dengan orang yang dengan di jalan, maka kita harus bentengi diri kita sendiri. Ini nih tameng, ya, pentingnya tameng di dalam kehidupan kita yang dapat membentengi hati kita. Ini tidak akan kita bisa lakukan kecuali kalau kita orang-orang yang berilmu, mengetahui hukum halal dan haram. Adakah orang dapat dapat membentengi hatinya, membentengi jiwanya, manakala dia tidak mengetahui hukum halal dan haram? Tidak akan. Ya, dia anggap hal itu biasa saja. Oh, biasa saja kok Pak, saya bisa menyeberangkan orang ini, tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa ketika itu. Tapi setelahnya dia akan terdetiknya hati ini akan selalu dia kejar. Bahkan sampai dia tersinggung kepadanya, orang perempuan itu, Pak, terima kasih ya, alamannya mana Pak? Wah, ini sudah terjadilah nanti akhirnya apa yang terjadi. Wallahu musta'an. Yang lainnya, ya, silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Ya, itu adalah salah satu contoh kemungkaran yang kita anggap biasa terjadi di masyarakat kita dengan alasan olahraga. Olahraganya itu baik, silakan kalian olahraga, silakan kita olahraga, bersepeda atau lari-lari kayak terserah, senam atau dan sebagainya. Tetapi para jamaah yang dirahmati Allah, ikhtilaf dalam hal ini harus kita jaga antara laki-laki dan perempuan. Ini yang satu kebiasaan yang kita anggap sebagai biasa. Ya. Ketika seorang laki-laki atau ketika komunitas laki-laki dan perempuan berkumpul jadi satu olahraga bareng-bareng di sana. Padahal kita tahu bahwasanya ketika orang laki-laki dan perempuan bertemu di satu tempat, ya, apalagi dengan pakaian yang, ya, mohon maaf sebelumnya, pakaian olahraga perempuan biasanya ketat-ketat, ya, harus diakui di sini. Biasanya ketat-ketat, menampakkan bentuk-bentuk tubuhnya dan sebagainya. Paling itu akan yang akan memberikan kita satu virus, sehingga kita nantinya bukan lagi olahraga kita, yang akan kita lakukan adalah melirik lawan diri kita dan sebagainya. Inilah bisikan-bisikan setan yang harus kita hindari para jamaah yang dilakukan Allah. Jangan kemudian dengan alasan olahraga, Pak, saya kan olahraga. Ya, silakan kalian olahraga. Apa tidak bisa olahraga kemudian terpisah begitu antara laki-laki sendiri, perempuan sendiri, bukan pada satu tempat? Apa tidak bisa seperti ini? Apakah harus olahraga dengan dikumpulkan antara laki-laki dan perempuan? Ya, tidak ada lagi halal dan haram itu. Laki-laki dan perempuan kemudian berjejeran dan olahraga berbarengan dengan pakaian-pakaian yang luar biasa modisnya dan luar biasa ketatnya. Bahkan bukan hanya ketat, Pak, ya. Sebagian aurat-auratnya sudah ditampakkan, entah itu perutnya, entah itu buah dadanya dan sebagainya. Ini realita di tengah kita. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ya, hal-hal seperti ini harus kita hindari dari kehidupan kita. Kemudian jangan lantas olahraga sudah terkontaminasi dengan hal seperti ini, lantas kita tidak mau olahraga lagi. Tidak, silakan, ya. Para jamaah silakan melaksanakan olahraga, baik itu lari ataupun senam ataupun bersepeda liar dan sebagainya, tetapi tetap menjaga rambu-rambu istilah dari lawan
Wallahu ta'ala a'lam. Ingat para jemaah, hati ini sulit ditebak. Karena hati kita ini selalu terbalik-balik. Suatu saat kita mungkin melihat orang ini biasa saja. Tapi bukan berarti di kemudian hari kita melihat orang ini biasa. Saya sendiri pernah mengalami. Saya melihat orang ini pada berapa tahun yang lalu biasa saja. Tapi setelah berapa tahun saya lihat kok ada satu ketertarikan pada orang ini. Itulah hati. Ini harus kita jaga. Itulah hati dan ini harus kita jaga. Karena kalau kita tidak menjaga hati kita, maka rentan hati kita ini akan dimasuki dengan bisikan-bisikan. Allah Ta'ala a'lam. Baik, ada yang lainnya? Jika tidak ada yang lainnya, insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan membaca kalimat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.